Gitu. Kalau ingin membandingkan apa nih? Pengaruh jenis media pembelajaran, berarti faktornya apa? Jenis media pembelajaran. Ya, jenis media pembelajarannya misalnya. Terus habis itu responnya, Hasil belajar siswa, Ibu. benar. Hasil belajar siswa ini akan kalian bermanfaat nih kalau kalian rancopnya oke, statistiknya statdas deh, perlunya statdas, statmat. Nanti pas pada saat kalian skripsi, kalian udah nggak bingung-bingung kalau mau ambilnya penelitiannya kuanti. Kan ada kuanti, kuali gitu ya. Biasanya kalau pendidikan ada lagi satu lagi PTK ya. Hasil belajar. Hasil belajarnya tadi apa? Sebagai responnya ya. Nah, jenis-jenis media pembelajarannya kira-kira apa nih faktornya, level faktornya apa aja? Bisa pakai apa aja? Karena tiga aja deh level faktornya. Bisa macam-macam ya. Jenis medianya ada yang misalnya pakai apa media apa? Video gitu misalnya. Ada yang pakainya video aja, ada yang atau pakainya PPT aja. Misalnya satu lagi hmm, LMS ya, gitu ya. Jelas ya. Ini perlu dilihat kelas-kelasnya juga harus relatif homogen ya. Artinya rata-rata kemampuan awal siswanya itu harus relatif sama untuk yang bahasan geometri. Kan kalau zaman dulu tuh ada sekolah-sekolah yang kelasnya itu kelas A itu misalnya biasanya lebih pinter gitu. Kelas B atau kelas misalnya ada tiga kelas, kelas A, B, C, yang C itu paling kurang gitu, ada kan kalau dulu ya. Kalau sekarang saya kurang tahu. Ada yang sudah PKM kan di sekolah tuh gimana biasanya? Campur atau gimana? Siapa kemarin yang sudah PKM di sekolah? Nggak hadir orangnya. Hadir Ibu. Mana biasanya? Rombel kelasnya itu dibaginya berdasarkan apa? Acak atau berdasarkan kemampuan siswanya? Acak, Ibu. Acak ya. Sekarang udah mulai zaman ini ya. Kelas yang paling pinter, kelas yang kurang. Gitu ya, jelas ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang ini ada tabulasi datanya untuk rancangan acak lengkap. Ini perlakuan. Misalnya ini ada berapa perlakuan berarti nih? Perlakuannya dari A, 1, 2, B, C, D, E, F, G. Ada berapa berarti? 7, Ibu. Berapa? 7. 7 ya. Ada 7 perlakuan gitu ya. Kemudian ulangan. Ulangan ini maksudnya tadi unit-unitnya. Ada berapa subjeknya? 4 ya. Nah, yang di sini kita tuh hanya mau melihat dari perlakuannya ini, ulangan-ulang dari perlakuan A itu berapa totalnya. Kita bisa total ke sini ya, ke bawah ya. Y titik 1. Ini maksudnya kita punya Y, I, J gitu ya. Ini itu yang, kalau di sini tabel ini itu adalah yang apa? Ininya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang repetitionnya ya. Yang ulangannya ya. Yang R-nya ya. Kalau yang J-nya, itu perlakuannya kan. Treatmentnya ya. A, Ya Ibu. B, C, D, sampai G ya. G. Nah, yang kita lihat itu kita nggak butuh nih kalau misalnya satu orang misalnya ini eh,
apa namanya, diberi perlakuan beda-beda terus kita hitung ininya gitu, yang ininya enggak ya, kita nggak butuh yang ininya ya, yang ini kita nggak butuh, tapi kita butuhnya perhitungan yang ke bawahnya ini karena kan kita mau lihat perlakuannya ke bawah ini. Ini dia tulis titik ya, karena titiknya tuh berjalan, i-nya berjalan. Ini titik 1 maksudnya di kolom 1 kan, jangan lupa IJ itu kan garis kolom untuk kolom. Boleh kolom ya? Kalau perlakuannya di baris boleh. Boleh nggak kira-kira? Boleh ya, sama aja ya. Tapi kita harus jelas gitu menuliskan modelnya nanti. Contohnya ini. Ini observasinya atau pengulangannya ada di kolom, kebalik dia. Ini observasinya nih. Ini observasinya nih. Ya kan? Kolom-kolom gini. Yang ini adalah treatmentnya. Itu. Treatmentnya ke bawah. Gitu. Jadi tinggal dilihat aja jenis tabelnya, mau tabel yang ini perlakuannya di kolom atau perlakuannya yang di baris. Gitu ya. Terus model linearnya seperti ini. YIJ sama dengan mu I ditambah epsilon IJ, di mana epsilon IJ-nya itu I-nya itu adalah treatment 1, 2 sampai ini treatment ya. Treatment atau perlakuan. R-nya itu adalah tadi ulangan atau repetition. Ya. Berarti ini kalau kayak gini modelnya pakainya yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Dia maunya treatmentnya itu di baris ya, di I kan. Ini repetition atau pengulangannya. Ini treatmentnya atau perlakuannya ya. Bisa P, bisa T, terserah ya. Jadi enggak, yang penting ini hanya simbol aja sih. Nah ini kan yang barisnya maunya dia baris, yang ini yang kolomnya. Berarti pakainya yang pertama atau yang kedua? Mana cek? Treatment yang di baris. Ini atau ini? Yang dianalisis ya, Bu? Oh. Iya yang ini ya. Yang ini ya. Berarti ya. Iya, Bu. Berarti yang treatmentnya ke bawah, treatment 1 sampai ke T gitu ya tadi ya. Yang ke bawah. Ini mu-nya, mu rataan umumnya, I-nya, treatment ya, sesuai treatmentnya ya. Gitu. Terus mu I-nya sama dengan mu ditambah tau I. Tau I itu perlakuan ke I. Kita dapat persamaan YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ. Epsilon itu adalah kesalahan atau galatnya ya. Terus kalau yang ini berarti gimana bentuknya? IJ apa tadi? YIJ mu-nya berarti mu apa? Kalau tadi kan I apa? Treatment kan? Yang mana? I atau IJ? Treatment ya. Yang ini kan? Perlakuan kan treatment kan? Treatmentnya kan? Kolom kan? Berarti mu J ditambah apa? Masih sama ya? Epsilon IJ. Jadi tergantung kita pakainya treatmentnya itu di tabel kolomnya atau treatment di baris.
kita tahu periodenya. Nah ini sebenarnya kalau aja pendalamannya mungkin nanti akan dibahasnya nggak di S1 ya, di S2 gitu. Jadi ini berarti yang terdistribusi normal nih. Jadi terdistribusi normal dengan ekspektasinya ini ya mu ditambah tau i, tau i-nya itu 0, dia jadi ekspektasinya aja gitu. Kalau misalnya tau i-nya 0, dia jadi mu pada variasinya dan ini sih distribusi normal gitu. Tapi kita nggak akan bahas karena kalian S1 jadi kayaknya masih di model tetap ya atau fix model. Dan ini yang akan kita bahas. Dari populasi yang terbatas saja. Kemudian ini model acak, model tetap. Ini aja langsung hipotesis ya. Hipotesisnya gimana? Jadi kan tadi ada beberapa perlakuan ya. Misalnya perlakuannya tadi kita bikin 3 kelas. Pakai model A, model B, model C gitu ya. Ya kan? H0-nya. Ini harusnya nggak sama dengan ya nulisnya ya. Titik 2 aja kalau nulis H0 nih. Titik 2 ini juga kayaknya titik 2 biar nggak sama. Kalau sama dengan kan sama kayak yang sebelahnya. H0-nya kita mau lihat dari perlakuan tersebut itu H0-nya sama mu1 sama dengan mu2 sama dengan kalau ini 3 ya. Kelas C sama dengan mu B sama dengan mu C gitu ya. H1-nya minimal ada satu sama. Ini maksudnya gitu, salah satu pasangan yang tidak sama. Ini ada tanda ininya. Minimal ada salah satu yang mu I tidak sama dengan mu J. Mu I ya. Gitu. Jadi maksudnya bisa mu A dan juga mu mu A gitu. Itu maksudnya minimal ada yang tidak sama dengan artinya. Kemudian kenapa sih tuh kalau recordingnya suka stop terus habis itu progress lagi itu apa itu udah Jaringan sepertinya, Bu. Oh gitu. Oke, ini misalnya keragamannya itu kalau diuraikan ya, kalau kita hitung ini sebenarnya kan selisihnya ya. Selisih dari titiknya ini. Kemudian kita jabarkan seperti ini, kemudian hasilnya kita kuadratkan kedua ruas gitu ya. Ini untuk mencari ininya sebenarnya. Kemudian dapat hasilnya kita sigma gitu kan, kita jumlahkan semua pengamatannya hasil seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini kita sebut JKT, jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total nih. Ini sama dengan JKT titik 4 barnya. Ini titik 5 barnya kita bisa hitung tuh.
Y titik 6 barnya, Y titik 7 barnya. Nah, ini kita bisa dapat Y bar titik-titiknya. Itu. Kemudian ini untuk lebih mempermudah aja sih, kalau mengerjakan soal, kita bikin tabelnya seperti ini. Perlakuannya dengan DB-nya, derajat bebasnya itu T-1. T-nya itu ingat tadi apa? Treatment ya, atau perlakuan ya. Treatmentnya berapa? Ini galatnya treatment dikali R itu repetition tadi. Pengulangannya itu ada berapa, dikurang 1. Atau totalnya, bisa juga sih total itu dikurang perlakuan. Total dikurang perlakuan itu hasilnya galatnya. Terus ini kuadrat tengahnya. Kuadrat tengahnya itu yang ini JKP dikurang T-1. JKP dikurang T-1 gitu ya. KTG itu JKG dikurang tuh TR-1. F hitungnya itu KTP per KTG. Yang ini sebentar. Sebentar ya. Izin ya, minum dulu. Sorry, lanjut. Kemana tadi? Ini udah ya? Yang ini tadi jumlah kuadrat total ya. Jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat totalnya. KTP tadi JKP dibagi T-1 gitu ya. Kalau KTG JKG dibagi ininya T dikali R-1, atau kita bisa sebutnya dia itu derajat bebas galatnya ini, DB. DBG-nya. DBG-nya itu, atau bisa juga sih dikali DBG. Galatnya, derajat bebas galatnya. Kemudian kita pakainya ini pakai tabel F ya. F hitungnya kan KTP bagi KTG. KTP-nya ini kan nominatornya yang atas ya, yang KTP ini ya. Dia pakainya apa DB-nya? DB-nya itu T-1 ya. Jangan lupa di sini pakainya T-1. Jadinya kita F tabelnya itu T-1. Nominatornya dulu baru denominatornya dulu. Nominatornya dulu baru denominatornya yang bawahnya. Kan KTP kan dia pakainya DB T-1.
derajat bebasnya. Nah, yang KTG-nya itu adalah derajat bebas tenggalat. T R-1 gitu. Untuk F tabelnya. Gitu. Kemudian di sini jumlah kode totalnya sebenarnya sama aja ya, ada JKT yang pakai Y-bar ini maksudnya. Cuma karena yang lebih mudahnya kita pakai FK-nya aja. FK-nya dari sini. Jadi kita udah cari dulu FK-nya ya. Gitu. Kemudian kalau JKP-nya yang paling mudahnya kita pakai yang ini. Kemudian untuk JKG-nya jumlah kuadrat galatnya. Jumlah kuadrat galatnya yang ini kan tadi jumlah kuadrat galat. Yang ini nih. Yang baris kedua ya. Itu kita bisa pakai JKT kurang JKP. Gitu. Sebenarnya sama aja kayak ini. Nih yang ini. Ini kan aditif ya, penjumlahan ya. JKT itu sama aja JKP ditambah JKG. Ini lebih mudah kalau ke soal kali ya. Ini kalau koefisien ini sama aja tadi pengertian yang tadi kita udah bahas di tabel. Koefisien keragaman atau kakak gitu ya. Ini tuh nilai kakak yang terlalu besar bila dibandingkan dengan nilai biasa di proses peneliti mencerminkan unit-unit percobaan yang digunakan itu tidak homogen. Gitu. Jadi ini koefisien keragaman. Jadi kalau setelah apa namanya percobaan gitu, kakak merupakan indeks keterandalan yang baik bagi suatu percobaan. Semakin tinggi nilai kakak, makin rendah keandalan percobaan tersebut. Jadi karena kalau semakin tinggi itu berarti makin rendah keandalan percobaan tersebut. Karena kan kita juga pengennya unit-unit percobaannya itu awalnya adalah homogen. Kenapa homogen? Supaya tidak menghasilkan hasil yang bias gitu. Misalnya gini, kalau kita mau tadi kan paling gampang adalah misalnya kita mau bandingin kelas yang pakai model A, model B, model C gitu ya. Kita kan pengen tahu ada perbedaan apa enggak. Terus habis itu habis kita ini kan H0-nya kan, H0-nya tadi kan H0-nya misalnya ada perbedaan apa enggak mu A sama dengan mu B. Sorry salah. Mu B, mu C, ya H1-nya kan minimal ada salah satu minimal there exists one salah satu kan mu I, mu I ya kan. Salah satu kelas yang tidak sama gitu. Kita mau lihat ada perbedaan apa enggak. Tapi kita ujinya itu belum sampai ke mana yang lebih tinggi gitu. Apakah model A, model B, model C yang lebih tinggi, kita belum sampai situ. Ini masih kita mau melihat perbedaannya aja. Ada perbedaan apa enggak di antara model ini. Model ketiga. Kalau misalnya ini tidak homogen, di kelas-kelas ini tidak homogen, misalnya yang tadi saya bilang, kelas A itu lebih pintar-pintar gitu. Pintar-pintar ini tidak homogen gitu ya. Pintar-pintar yang ini kurang, yang C paling kurang. Kurang gitu ya. Kalau berarti kan kita bisa sebut kakaknya ini adalah tinggi ya, karena dia tidak homogen gitu ya. Berarti dia itu makin rendah keandalan percobaan tersebut karena bisa jadi yang menyebabkan perbedaan ini bukan karena perlakuan
kita, perlakuan kita kan mau ngasih model A, model B, model C gitu ya. Tapi bisa jadi karena memang merekanya aja yang udah pinter, si A-nya udah pinter, yang C-nya juga kurang gitu. Gitu loh maksudnya. Nah, ini ada biasanya kakak ideal itu tergantung bidang studi yang digeluti, tergantung field-nya ya. Jadi untuk bidang pertanian katanya, kalau untuk pertanian tadi kalau kita mau apa namanya, mungkin pupuk, pemberian pupuk, atau misalnya mau ngecek Sebentar ya teman-teman, kayaknya ibunya kepental. Ini lagi di chat tapi masih checklist satu.
Halo, maaf ya, wifi-nya mati. Belum selesai kok ini kok partisipannya berkurang. Yang lain kemana? Tinggal 20. Halo, suara saya ada? Halo, suara saya masuk nggak? Masuk Ibu. Tolong teman-temannya dipanggilin lagi, belum selesai. Ini masih ada contoh soal. Ntar setelah contoh soal, baru kita selesai. Ada 2 contoh soal biar lebih mudah aja ya. Baik Bu. Saya share screen dulu. Ini contoh soal ya. Tadi pas banget di contoh soal. Tiba-tiba hilang. Wifi-nya mati semua. Jadi tunggu dulu. Baru bisa nyala lagi. Ya, contohnya ada seorang guru matematika ingin melakukan pengamatan ya. Nah, ini model pembelajaran juga nih. Ini faktornya kan. Faktornya hanya 1 ya. Satu kelas dengan tingkat kecerdasannya homogen tuh. Kita cek nih. Homogen berarti kita pakai RAL kan. Kemudian dia melakukan pengamatan dengan 5 model pembelajaran. 5-nya ini berarti apa nih? Level faktornya ya. Level faktornya apa yang kita sebut sebagai sekarang perlakuannya ya. Ini adalah treatmentnya atau perlakuan. Treatmentnya atau perlakuan atau P atau T ya. Terus ini ulangan-ulangannya. Ulangannya ada berapa ulangannya? Ada 8. Repetitionnya 5 ya. Serah kalian mau pakai T, mau pakai P, itu 5. R-nya repetitionnya ulangannya ada 8 gitu ya. Paham ya? Halo. Jangan ditinggal makan siang dulu. Udah azan sih ya, tapi tunggu ya. Tunggu sebentar dulu ya. Kita masuk ke contoh soalnya dulu. Nah ini Y titik-titiknya ini kan kita hitung ya. Kita dapat 3642 ya. Yang ini kan. Karena ini treatmentnya itu di sini kan, kita pakainya kan yang sebelah ya. Yang ini ya. Yang ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini kan. Hasilnya 3642. Sebenarnya yang bawah kita nggak perlu tahu yang bawah sebenarnya yang ini. Nggak perlu tahu. Karena kan ya, karena kan ini yang kita mau lihat adalah treatmentnya ya. Dari treatment A, ini kan. Ini si Y satunya kan. Y1 titik gitu ya. Ini Y2 titik. Ini Y3 titiknya. Ini Y4 titiknya. Ini Y5 titiknya. Nah, ini Y titik-titiknya gitu kan. Itu yang bawah kita nggak perlu tahu sebenarnya ini. Rata-rata ulangan dengan pembelajaran atau treatment A, B, C, D, E itu kita nggak perlu tahu. Kemudian dapat nih 3642
Ini-nya udah kan tadi, I-nya sama ya, I-nya 5. Oh, tadi udah kita tulis kan. I-nya itu treatmentnya 5, J-nya itu sebagai ulangannya, ini treatment, ini ulangannya, ulangan atau apa pakainya bahasa Inggris tadi, repetition ya R. Hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya ini jangan lupa jangan pakai sama dengan, pakai titik 2 aja. Biar beda. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik-titik sampai 5 ya, karena perlakuannya ada 5. Minimal there exists satu aja pasangan yang mu1 tidak sama dengan mu1 bintang gitu aja. Ini salah satu aja, salah satu yang beda. Dengan I-nya 1 sampai 5. Kemudian kita hitung FK-nya tadi ya. Faktor kuadratnya ya. Dapat rumusnya tadi yang di sini tadi. Mana tadi? Ini. Yang ini. Ya. Y bintang-bintang kuadrat dibagi TR. TR itu apa tadi? Banyaknya treatment dikali repetition atau ulangannya. Nah, tadi berapa? 5 kali 8 ya? Ya kan? 5 kali 8 kali 5. Karena R-nya 8, T-nya 5. Dapat segini ya. 33164,1. Kemudian JKT-nya, jumlah kuadrat totalnya. Jumlah kuadrat totalnya tuh ini semua ya. Cuma kita kuadratkan. Ini kuadrat, ini kuadrat. Kita kuadratkan semua, terus kita jumlahkan. Ini semua. Ya. Ini. Dapat ini nih. Tadi yang ini. Yang tadi saya kotakin tadi ya. Dikurang FK. FK-nya itu ini kan. Udah dapat 331.604,1. Dikurangin aja hasilnya ini JKT-nya. Jumlah kuadrat totalnya. Kemudian JKP-nya jumlah kuadrat perlakuannya gimana? Yang 800 tadi 800 kuadrat, 800 kuadrat. Yang atas tadi, ini sorry dulu kata sini ini. Ini loh. Y1 titik kuadrat, ini kuadratin, ini 800 kuadrat lagi gitu kan. 722 kuadrat, 640 kuadrat, 680 kuadrat dijumlahkan. Ini baru dibagi R. R-nya itu tadi kan sampai 8 ya. Repetitionnya 8 bagi 8. Dikurangi dengan FK-nya, faktor kuadratnya. Kemudian hasilnya sebagai JKP. Paham ya? Bisa lah ya masukin rumus doang. Nah, JKG itu adalah pengurangan dari JKT dikurang JKP. Pengurangannya tadi dari hasil ini, tuh kan dikurangin, sorry. JKT dikurang JKP ini. JKT dikurang JKP itu hasilnya adalah 435,5. Ini adalah JKG. JKG. Ini derajat bebas perlakuannya. T-1 kan, 4. Derajat bebas galatnya. 8 kurang 1, 7 ya. 7 kali 5. 35. Totalnya, derajat bebas totalnya itu bisa aja dengan ini kan, langsung aja 40 kan, 40 kurang 1 itu 39. Nah, kita bisa lihat galatnya ini juga bisa perhitungan dari 39 dikurang 4. 39 kurang 4 berapa? 35 ya. Jadi bisa kita tahu kalau DB galatnya itu
39 dikurang 4. Ini KTP-nya JKB dibagi DB perlakuan, JKG dibagi DB galatnya. Kita masukkan deh ke tabel ini biar gampang. Tadi kan. Ini JKP, ini JKG, ini JKT total. Ini derajat bebas perlakuan. DB yang tadi ya, T-1 ya, T-1. Ini DBG, derajat bebas galat. Ini derajat bebas totalnya kan. Kita bisa tahu dari apa? Tinggal TR-1 aja. Tadi kan 40 kurang 1, 39. Nah, dari 39 kurang 4 bisa dapat 35-nya. Ini kuadrat tengahnya. Tinggal ini JKP dibagi 4 gitu kan. JKG dibagi 35. Ini KTP bagi KTG-nya dapat 51,36 karena ini hasilnya tinggi banget. Dia akan kalau F-nya lebih besar daripada F hitung, kita tolak H0 kalau ada perbedaan yang signifikan kan. Berarti kita tolak H0 itu kalau F hitung lebih besar daripada F tabel. Gitu ya. F tabelnya bisa dilihat di sini ada sih contohnya. Ya kan 0,05 derajat bebasnya. 4-nya itu tadi yang DB T-1 ya. 5 kurang 1, 4. Terus 35-nya yang ini. Derajat bebas galatnya. 35. Di sini kita lihat tuh 35. Kita ambil yang 5%-nya. Kemudian derajat bebas pembilang. Pembilang berarti yang atasnya kan, yang DB1-nya ya. Dapat 2,65. Ada perbedaan yang signifikan. Itu kesimpulannya. Terus contohnya yang lain kalau tadi kalau datanya balance ya, lengkap semua. Kalau unbalance, gimana kalau unbalance? Jadi ini kesimpulannya apa? Tolak H0 ya. Karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Contoh yang unbalance, kalau waktunya tinggal dikit. Yang ini. Sebenarnya sama aja ini. Cuma ada tabel yang ininya semua sama aja, rumusnya juga sama. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Bisa dilihat. Seorang siswa ingin mempelajari pengaruh diameter bola. Ini ada diameter yang 3 cm gitu ya. Kayaknya satuannya cm-nya ya. 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm. Nah, ini 11 cm. Nah, ini adalah treatmentnya ya. Jadi treatmentnya ada berapa ini kayaknya? Halo. 5. Iya, 5. Ulangannya ada 4. 4. 4 ya kalau lengkap ya. Kalau datanya balance. Tapi karena ini unbalance, dia udah terlihat sekali ini ada yang kosong. Mungkin nggak, Bu? Ada yang kosong di yang lain. Mungkin aja. Bisa jadi. Nah, ini gimana caranya? Sebenarnya sama aja. Rumusnya juga sebenarnya sama aja. Hipotesisnya juga sama. Perusahaan hipotesisnya tuh. Ya kan? Karena dia ada treatmentnya itu ada 5.
dari 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, sampai 11 cm. Jadi yang ini yang H0-nya tidak terdapat perbedaan, jadi sama semua. Terus H1-nya minimal ada salah satu pasangan yang beda gitu ya. Tapi yang bedanya mana kita belum sampai ke sana ya. Maksudnya yang lebih tinggi atau lebih rendahnya yang mana kita belum sampai sana. Kita masih hanya melihat ada perbedaan atau tidak. Nah, pertama kita pasti hitung FK-nya. Kalau tadi FK-nya langsung pernya pembaginya adalah TR ya, T kali R ya. Ingat nggak tadi yang contoh pertama? Langsung T dikali R. Kalau T-nya tadi 5, ini kan soal yang ini 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20 ya? 10. 20. Sementara tadi ada unbalance yang ada nggak yang tidak ada datanya. Ada satu yang tidak ada datanya. Jadinya kita nggak pakai itu, nggak pakai langsung perkalian T kali R. Kita hitung aja semuanya 3, 4, 4, 4, 4 berapa berarti? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 kali 3. Berapa? 4 kali 3, 4 kali 4 ya. 1, 2, 3, 4, ya benar. 16 tambah 3, 19. Karena ada 1 yang kosong kan. Nah, minum dulu. Maaf ya. Sebenarnya saya prefer KP sebenarnya, cuma bingung nanti kalau di KP lagi hari apa lagi bingung. Dia udah apa-apa. Ini apa Bunda? Bentar dulu, bentar ya. Ini apa Bunda? Ini apa Bunda? Iya, bentar dulu ya. Bentar. Lanjut. Jadi tadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 kita hitung aja semuanya yang ada datanya ya. Yang ada 19 kan. Jadi pembaginya adalah 19 yang ini. Bukan 20 lagi. Kemudian JKT-nya juga masih sama aja. Ini kita hitung semuanya kuadrat-kuadratnya kita jumlahkan ya. Ini kuadrat. Setiap shell-nya. Masing-masing shell-nya. Kita jumlahkan semua. Dikurang FK-nya. FK-nya tadi kita udah dapat 3, ini ya. Aduh, sorry bukan 3.000 ya. Kemudian jumlah kuadrat perlakuannya kita bisa cari, tapi pembaginya masing-masing. Contohnya gimana? Yang ini 5655 pembaginya tuh 3. Yang ini pembaginya tuh kita ini kuadratin tapi pembaginya 3 karena dia cuma ada 3 ulangannya. Yang ini ulangannya 4. Jadi kuadratin gitu ya. Ini ulangannya 4. Yang ini 4. Ini 4 gitu. Jadi masing-masing dibaginya. Yang mana tadi? Oh ini. Ini. Jadi kita lihat yang datanya ada aja. Yang nggak ada nggak dihitung. Terus
Sama aja ini ya, ini masih sama pakai FK yang atas. Hasilnya ini. JKG-nya itu galetnya adalah total dikurang perlakuan ya. Jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Dapat di sini. Jangan lupa ini kuadrat tengahnya itu tadi dari JK dibagi DB ya. JK dibagi DB. F hitungnya dapat ini. Nah, ini kayaknya besar banget ya. Besar banget, jadi insya Allah pasti tolak 0 ya. F tabelnya berarti gimana F tabelnya? Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak 0. Nah, ini gimana F tabelnya? Ada yang tahu F tabelnya jadinya? Tadi kan F tabelnya berarti dengan 0,05 ya? Sama nggak sih tadi soalnya? Sama kalau nggak dituliskan di soal gitu ya, berapa persennya, kita pakainya 5% ya. Bisa tadi. 0,05. Terus kita pakainya ini bukan sisa ya, ini sisaan atau galet. DB-nya 4, ya kan? Kemudian kita pakai yang 14 ya, jangan pakai yang 18. 14. Bisa lihat di tabelnya. Udah bisa kan baca F tabel ya? Cek yang tabelnya di sini ada nggak? Ini nggak ada, ini ada 353. Cek yang di sini DB2-nya ya. Cek DB2-nya yang sini. Tadi 14 tadi. Cari yang 14 berarti sekitaran di sini lah 14. Terus ininya 4 gitu. Tapi karena nilai F hitungnya udah gede banget, jadi insya Allah pasti F hitungnya lebih besar dari F tabel. Jadi 0 tolak. Gitu. Itu aja sih. Mungkin dari saya, kalian bisa latihan soalnya, cuma ada satu soal di bawah. Salah. Ini ya. Ini. Boleh dikerjakan. Ntar minggu depan kita bahas sama-sama ya. Gimana, ada pertanyaan? Kayaknya kalau untuk ini, kalau dengerin doang kayaknya iya bisa. Tapi lebih enak kalau ngerjain sendiri langsung. Gitu, JKB, JKT. Boleh dihitungnya manual aja ya, boleh pakai Excel atau pakai kalkulator sama aja. Gimana? Yang lain? Ada pertanyaan nggak? Sepertinya aman, Ibu. Aman Oh ya, Bu, ya? izin bertanya. Kenapa? Misalkan nanti ulangan soalnya seperti ini, boleh bawa kalkulator, Bu? Status selalu boleh bawa. Setahu saya kalau statistik. Emang statistik dulu nggak pernah? Eh, Waktu Nah, start sih boleh. Pernah. Nggak, maksudnya nggak pernah dibolehin bawa itu. Oh, boleh kok, Bu. Cuman Boleh kan? kurang nggak tahu kalau yang sekarang. Kalau rancap sih boleh. Kalkulator. Kalau di saya nanti UTS saya belum cek sih nanti sampai mana batasnya ya. Tapi biasanya UTS UAS itu soalnya sama semua kalian. Mau dosennya siapa itu biasanya kan karena kita tim teaching ya. Jadi soalnya sama dan setahu saya kalau ada perhitungan ya kalkulator boleh. Kalkulator boleh. Entah nanti kalau apa harus pakai Excel. Kalau pakai Excel berarti kalian boleh laptop. Atau pakai SPSS. Tapi kayaknya SPSS setelah UTS ya. Kan Bu Kori kemarin bilang juga akan menggunakan apa? Mungkin akan belajar SPSS kalau menghitung datanya pakai SPSS. Mungkin ya. Gitu ya. Oke. Saya
kayaknya sudah cukup, saya ngomongnya terlalu terlalu banyak. Jadi kayak disambi sambil saya batuk-batuk. Mudah-mudahan jelas. Oke, nanti jangan lupa latihan soalnya dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ibu. Sama-sama.